Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak yang solih dan solihah, senang berjumpa dengan kalian lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini kita masuk aspek Al-Quran, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal yang tercantum dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42, dan surat Al-Imran ayat 159. Sangat menarik untuk kita perhatikan, karena anak-anak tentunya sudah jadi kebiasaan di rumah, di musola, di masjid, di beberapa tempat, bahwa kita senantiasa membaca Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran di dalamnya. Maka bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, sesuai dengan hukum-hukum kaidah membaca Al-Quran yang benar, dan juga mengetahui maknanya. Insya Allah kali ini yang kita bahas adalah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, yang tentunya ini adalah sifat yang terbaik yang perlu kita miliki sebagai seorang mukmin. Selalu optimis, senantiasa ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kompetensi dasar berdasarkan kompetensi intinya. Kita bisa melihat dari KI1 spiritual. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. Spiritualnya, anak terbiasa membaca Al-Quran. KI2 secara sosial menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, Al-Quran surat An-Najm ayat 39-42, dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, dan hadis terkait. Adapun KI3 pengetahuan adalah memahami Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, Al-Quran surat An-Najm ayat 39-42, dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait. Adapun KI4 keterampilan adalah anak-anak bisa membaca Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42, dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan hafalan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42, Ali Imran ayat 159, serta hadis terkait dengan lancar. Dan yang terakhir, anak bisa menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan pesan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39-42, dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Kita mulai yang pertama. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. Ayat-ayat yang ada dalam pembelajaran ini diupayakan, dibiasakan untuk dibacanya di rumah, karena di sana ada pesan yang sangat baik. Di antaranya adalah Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53
Di antaranya berisi tentang sikap optimis. Kemudian surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42, di antaranya adalah ikhtiar, usaha semaksimal mungkin. Dan yang ketiga adalah Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 159, di antaranya berisi tentang tawakal. Maka diharapkan para siswa terus membaca Al-Quran, di antaranya adalah ayat-ayat tersebut. Yang kedua, menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. Al-Quran surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42. Dan Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159 dan hadis yang terkait. Kita bisa melihat anak-anak, optimis adalah sikap selalu memiliki pengharapan dalam meraih sesuatu. Selalu memiliki pengharapan atas apa yang diinginkan. Bagaimana bisa para siswa menunjukkan perilaku optimis selaku pelajar? Yang pertama, sebelum belajar harus penuh pengharapan, harus optimis. Kalau anak-anak belajar akan jadi pandai, akan jadi pintar, jenius, sukses. Itu harus diniati sebelum belajar. Kemudian yang kedua, berpikir positif dalam mengikuti pembelajaran. Ikutilah pelajaran dengan senang, dengan positive thinking. Sedangkan yang ketiga adalah semangat dalam beribadah. Kenapa semangat beribadah? Karena kita punya pengharapan kalau ibadah kita diterima, maka akan kita mendapatkan hikmah dari rajin beribadah. Dan yang keempat adalah hindari sikap ragu-ragu. Karena ragu-ragu bisa mengakibatkan kita tidak mau berbuat sesuatu. Maka kita harus yakin, mantap, langkah, ragu-ragu, tinggalkan. Yang kedua, ikhtiar. Adalah usaha yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh. Ikhtiar artinya usaha secara sungguh-sungguh. Dan ini adalah perilaku yang ditunjukkan berdasarkan pemahaman ayat yang kita pelajari ini. Bagaimana selaku pelajar untuk bisa mengimplementasikan perilaku tersebut? Yang pertama adalah berusaha untuk meraih sesuatu. Ketika anak-anak menginginkan sesuatu, usahakan dengan maksimal. Ikhtiar dengan maksimal agar tercapai yang dicita-citakan. Yang kedua adalah tidak suka menunda rencana yang baik. Terkadang kita punya rencana, waktunya masih panjang, kita tunda. Itu kurang baik. Sebaiknya begitu kita punya rencana, segera ditunaikan. Yang ketiga, mencari cara yang praktis, mudah, dan syar'i. Ketika kita inginkan sesuatu, cari yang terbaik. Yang paling praktis mana? Yang mudah mana? Tapi ingat, harus syar'i, sesuai dengan syariat Islam. Dan yang keempat adalah mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Ketika ada masalah, hadapi. Jangan lari dari masalah, tapi hadapilah, selesaikan masalah dengan tuntas. Dan yang kelima adalah bergabunglah dengan teman-teman yang memiliki semangat tinggi dalam belajar. Kenapa harus memilih teman-teman yang punya semangat belajar yang tinggi? Karena teman itu sangat mempengaruhi sahabatnya sendiri. Anak-anak sangat terpengaruh dengan temannya, dengan sahabatnya. Maka bergabunglah dengan teman-teman yang memang punya semangat belajar yang sangat tinggi, sehingga harapannya nanti anak bisa ikut kepada temannya menjadi anak-anak yang rajin dalam belajar. Dan yang ketiga adalah tawakal. Sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usahanya. Setelah berusaha, setelah berdoa, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menunggu hasilnya. Apa perilaku yang perlu ditunjukkan oleh siswa kaitannya dengan tawakal? Di antaranya adalah pasrah kepada Allah atas usaha yang telah dilakukan. Ketika anak-anak sudah berusaha semaksimal, pasrah sama Allah. Serahkan urusannya kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah menerima keputusan Allah dengan ikhlas. Apapun keputusan Allah, terima dengan ikhlas. Baik itu sesuatu yang kita inginkan atau keinginan kita belum dikabulkan oleh Allah, kita harus menerima keputusan tersebut. Yang ketiga adalah bersyukur atas kesuksesan yang diperolehnya. Ketika kita menjadi orang yang sukses, banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke KI 3, yaitu memahami Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait. Yang pertama, optimis anak-anak. Kita harus memahami apa isi daripada Al-Quran surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53. Maka kita lihat terjemahnya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Kita tidak boleh putus asa. Maka kita harus mempunyai sifat optimis, penuh pengharapan. Yang kedua dilihat tentang ikhtiar. Kita memahami surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42. Yang terjemahnya adalah, dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh lain apa yang telah diusahakannya. Dan barang siap, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhan mulah kesudahan segala sesuatu. Orang akan memperoleh apa yang ia usahakan. Maka ketika orang udah berusaha maksimal, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Yang ketiga adalah tawakal, yang termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, artinya adalah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sikap tawakal mesti diwujudkan setelah kita berusaha. Semoga anak-anak paham sedikit tentang terjemah materi tentang Al-Quran ini. Selanjutnya adalah hadis tentang optimis anak-anak. Ada beberapa hadis dijelaskan dalam sabda Rasul, tapi kita ambilkan salah satu saja, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala anna inda zoni abdi bi wa ana mahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mali'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamsi atatuhu harwalatan. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan,
aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan para malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang padaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berbuat sesuatu, maka Allah pun akan berbuat sesuatu untuk kita. Maka kita harus optimis. Yang kedua, hadis tentang ikhtiar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana yakulu min amali yadihi." Artinya, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Maka ikhtiar itu adalah bentuk ibadah. Dengan ikhtiar kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan rizki, dan rizki yang terbaik adalah yang hasil usaha kita sendiri. Dan yang terakhir adalah hadis tentang tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, la ruziqtum kama turzaqu tayru tahdu himaman wa taruhu biton." Yang artinya, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah memberimu rizki sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Itu menunjukkan burung saja kalau pagi terbang, berusaha, kemudian pulangnya dia dalam keadaan kenyang. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai pada KI yang keempat adalah membaca, menunjukkan hafalan. Kita mulai akan membaca ayat suci Al-Quran satu persatu. Kita awali dengan ta'awudz bersama anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Nanti anak bisa menirukan sendiri. Yang kedua, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan yang terakhir, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Diharapkan anak-anak bisa membaca ayat ini dengan tartil, dengan baik sesuai dengan kaidah hukumnya. Di sana ada makharijul huruf, ada sifat-sifat huruf, dan juga di sana ada ilmu tajwid. Maka bacalah Al-Quran sesuai dengan hukum-hukumnya sebagaimana Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak selanjutnya adalah bagaimana menyajikan keterkaitan
optimis, ikhtiar dan tawakal sesuai dengan pesan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm 39 sampai 42, dan Ali Imran ayat 159. Kita mesti melihat bagaimana isi kandungannya. Yang pertama, tentang optimis. Terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. 1. Banyak orang yang menyangka Allah tidak mengampuni dosa mereka, sehingga berputus asa dari rahmat-Nya. Padahal Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang optimis dan tidak berputus asa. Kemudian kandungan surat An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar antara lain. 1. Pentingnya ikhtiar bagi seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. 2. Manusia akan memperoleh pahala dari usahanya sendiri. 3. Allah membalas amal hambanya dengan adil dan sempurna. Allah membalas dengan adil dan sangat sempurna. Dan yang terakhir tentang tawakal. Bagaimana isi kandungan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. 1. Sikap Rasulullah SAW yang lemah lembut, tidak marah, memaafkan, dan memohonkan ampun bagi umatnya. 2. Suka bermusyawarah dalam memutuskan perkara. 3. Bertawakal setelah berusaha dan bermusyawarah. Yang nomor 3 ini adalah sikap tawakal setelah berusaha dan bermusyawarah. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan sampai pada penghujung pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang uji kompetensi agar anak-anak bisa diketahui seberapa daya serap kemampuan mengikuti pembelajaran kali ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Jelaskan mengapa seseorang harus optimis dalam hidup. 2. Tuliskan dalil bahwa hasil seseorang tergantung usahanya. 3. Mengapa manusia harus berikhtiar untuk meraih kesuksesan hidupnya. Yang keempat, sebutkan 3 hikmah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, jelaskan kandungan makna surat Az-Zumar ayat 53. Selamat mengerjakan. Insya Allah anak-anak akan mampu mengerjakannya. Tapi tidak hanya memiliki kemampuan secara pemahaman saja, tapi juga menjadi kepribadian anak-anak agar menjadi anak yang punya sikap optimis. Anak-anak memiliki sikap suka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan memiliki karakter yang baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.